Surabaya, Saudara, setelah ditutup selama masa PPKM level 4, hari ini Kebun Binatang Surabaya kembali dibuka. Anak-anak di bawah 12 tahun diperbolehkan masuk namun dengan persyaratan protokol kesehatan yang ketat. Minggu pagi, pengunjung mulai memadati Kebun Binatang Surabaya. Pihak pengelola Kebun Binatang membatasi jumlah pengunjung maksimal 25% atau sekitar 5.000 orang. Untuk bisa masuk, pengunjung dewasa wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Sementara untuk anak-anak tetap harus dalam pengawasan orang tua. Lalu Saudara, bagaimana penerapan protokol kesehatan yang dilakukan di Kebun Binatang Surabaya? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, ada Via Irmar di sana. Via, selamat siang. Hari ini Kebun Binatang Surabaya sudah kembali beroperasi. Apakah sudah semua wahana ini dibuka? Ya, selamat siang Nil dan juga saudara. Memang per hari ini Minggu 3 Oktober 2021 Kebun Binatang Surabaya sudah kembali dibuka. Namun meski begitu belum seluruh wahana dan juga permainan yang ada di Kebun Binatang Surabaya bisa dinikmati oleh pengunjung. Hanya arena hewan yang baru dibuka pada pukul 8 pagi hingga nanti pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, dan juga aktivitas goes atau bersepeda di dalam Kebun Binatang Surabaya yang sudah dilakukan sejak pukul 6 pagi tadi hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, ini juga perlu diperhatikan Yu dan juga saudara, khusus untuk arena hewan sendiri, jika biasanya pengunjung bisa menyentuh secara langsung dan juga bisa memberikan makanan secara langsung pada hewan-hewan koleksi Kebun Binatang Surabaya. Namun untuk saat ini pengunjung tidak diperbolehkan untuk menyentuh dan juga memberi makan secara langsung kepada hewan. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisir atau mengurangi penyebaran COVID-19 yang ada di dalam lingkungan Kebun Binatang Surabaya. Sedangkan untuk wahana-wahana dan juga permainan yang belum dibuka untuk saat ini, diantaranya yaitu ada area ikan atau akuarium dan juga feeding time atau memberi makan pada hewan yang menjadi salah satu aktivitas favorit pengunjung yang datang ke KBS, terutama di masa liburan, dan juga wahana permainan serta tempat makan. Oleh karena itu, pengunjung, khususnya mereka yang membawa anak-anak, terutama yang berusia di bawah 12 tahun, disarankan untuk membawa bekal dari rumah masing-masing. Sementara itu, Nilu dan juga saudara, berbicara tentang kembali dibukanya Kebun Binatang Surabaya ini merupakan hasil dari assessment atau penilaian yang sudah dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA, dan juga adanya surat edaran dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, per hari ini mulai dibuka tentu saja dengan jumlah pengunjung yang dibatasi, yaitu maksimal 25% atau sekitar 5.000 orang. Seperti itu, Nilu. Baik, meskipun sudah dibuka tapi ada sejumlah wahana yang juga belum dibuka untuk menjaga keselamatan bersama tentunya. Nah, Via, kita bicara juga soal anak-anak ini sudah diperbolehkan masuk ke Kebun Binatang Surabaya. Nah, terkait dengan protokol kesehatannya seperti apa di sana? Ya, memang protokol kesehatan secara ketat sudah dilakukan, bahkan mulai dari proses pembelian tiket, kemudian masuk ke pintu masuk, sebelum kemudian akhirnya bisa berwisata dalam arena Kebun Binatang Surabaya. Untuk pembelian tiket sendiri, Yu dan juga saudara, masih diberlakukan pembelian secara online. Hal ini dilakukan untuk minimalisir penyebaran COVID-19 melalui sentuhan. Kemudian ketika datang ke KBS pun di pintu masuk, pengunjung dewasa harus menunjukkan bukti telah divaksin minimal dosis pertama dengan men-scan aplikasi Peduli Lindungi. Sementara untuk anak-anak sendiri belum diwajibkan, namun tentu saja harus di bawah pengawasan orang tua. Nah, jika sudah divaksin, maka pengunjung boleh masuk ke dalam Kebun Binatang Surabaya. Sedangkan untuk pengunjung yang ternyata belum divaksin, maka pihak pengelola Kebun Binatang Surabaya sendiri telah menyediakan vaksinasi pada hari ini, di mana pada hari ini sendiri ada sekitar 1.000 dosis vaksin yang disediakan oleh Kebun Binatang Surabaya kepada pengunjung secara gratis. Nah, kemudian di dalam Kebun Binatang sendiri pun juga telah disiagakan sekitar 85 orang Satgas COVID-19 untuk mengawasi jalannya protokol kesehatan yang ada di dalam area wisata. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan oleh para orang tua, Niu dan juga saudara. Tadi saya masih banyak menemukan anak-anak, terutama mereka yang masih di bawah 12 tahun, yang tidak memakai masker secara tepat. Bahkan ada juga yang memang sengaja tidak memakai masker. Nah, ini sebenarnya juga butuh peran aktif dari orang tua yang harus mengawasi, menjaga, dan juga mengontrol
anak-anaknya agar tetap memakai masker secara tepat, karena ini juga bisa melindungi anak-anak itu sendiri dan juga orang-orang yang di sekitar, sehingga penularan COVID-19 di area wisata bisa dicegah seperti itu, Nilu. Baik, aturan ketat diberlakukan di sana, harus sudah divaksin, kalau tidak bahkan bisa vaksin on the spot atau vaksin langsung di lokasi. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Via Irmar, langsung dari Surabaya, Jawa Timur.